Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan juga seni lukis advance, bagaimana melukis menggunakan pisau palet atau palet knife. Malam ini kita akan mempelajarinya karena alat ini memiliki efek yang berbeda dengan kuas. Dan karena kuliah seni lukis elementer ini kita mencoba meluas, memahami berbagai kemungkinan-kemungkinan di dalam seni lukis, maka kita juga mesti mencoba alat ini. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih untuk yang sudah di kelas. Alhamdulillah ada Mas Edi Santoso. Selamat malam Pak dosen juga teman-teman. Selamat malam Mas Edi, meskipun punya pisau palet belum pernah menggunakannya, kebayang boros catnya. Ya baik, nanti coba kita ulik ya bagaimana pisau palet itu kita gunakan. Oke rekan-rekan, sebelum ke sana kita presensi dulu. Ada Mas Thomas Sudoro. Ini Mas Thomas Sudoro ini baru saja bergabung di kampus lukis Painting Explorer. Selamat bergabung, kita tunggu karyanya. Nanti coba kita akan lihat ya bagaimana Mas Thomas atau teman-teman yang lain ya mengakses tugas-tugas di kuliah seni lukis elementer, maupun karena Mas Thomas ini mengambil seni lukis advance, maka bisa memulai dari kuliah sit-in, bahkan seni lukis sit-in, sketsa, dan elementer ini. Nah, demikian juga ada Pak Dr. Suherman ini, tetapi atas nama Mbak Carleta ya kalau nggak salah ya, atas nama Mbak Mbak Carleta. Kita juga akan tunjukkan bagaimana Mas Thomas dan Mbak Carleta mengakses tugas-tugas di masing-masing kelas ya. Kalau Mbak Carleta berarti bisa mengambil elementer, sketsa dan still life maupun sit-in. Kita nanti setelah membahas tentang menggunakan pisau palet, kita akan bahas tentang itu. Lalu ada Mas Muhammad Taufik. Mas Muhammad Taufik sudah 4 hari ya, dan saya rasa kalau Mas Taufik sudah tahu cara mengakses tugas-tugas di Painting Explorer. Juga ada Mbak Nia Nurmawati, seniwati yang sangat mahir, garisnya kuat di dalam membuat sketsa. Ini Mbak Nia ini sudah mengikuti pameran Painting Explorer 2 kali ya, di Grand Rohan dan di Kuat Kopi. Nah ini info untuk Mas Thomas dan Mas Taufik, juga Mbak Charleta. Kita Painting Explorer ini tidak sekedar menyelenggarakan kuliah, dan kuliahnya memang online seperti ini, tetapi pamerannya onsite, pamerannya secara langsung. Sudah banyak yang mengikuti pameran ya, ada Mas Fauji juga sudah 2 kali, Mas Deko Srita 2 kali, Mas Jongput juga sudah ya. Nah, maka saya tunggu Mas Taufik dan Mas Thomas bisa mengirimkan karyanya untuk pameran. Pamerannya temanya negeri di cloud. Ada keterangan tentang tema tersebut ya di dalam salah satu konten di Painting Explorer. Nanti kalau diperlukan saya akan share agar teman-teman tahu bagaimana menyiapkan karya untuk pameran negeri di cloud, karena ini ada tema khusus. Maka yang mengikuti adalah kuliah seni lukis advance, karena tema itu atau konsep itu dibahas di dalam seni lukis advance. Oke, juga ada Mbak Nia tadi sudah ya, Mbak Nia Nurmawati, ada Mas Edi Santoso. Insya Allah tanggal 23 Mas Edi akan berpameran di Loman ya, pameran hot dengan menghadirkan 2 karya. Alhamdulillah ada Mas Badrul Zaman di Jepang. Jadi teman-teman, ini termasuk kelas internasional ya, karena ada lebih dari 3
negara mengikuti. Ada Mas Badruzzaman dari Jepang, Mas Chongput dari Malaysia ya. Juga ada Mas Ahmad Fauzi yang akan segera menyelenggarakan pameran tunggal tanggal 2 Juni 2024 di Galeri Pusat Kebudayaan di Bandung ya, Galeri Pusat Kebudayaan. Mas Wahyu ini karyanya sangat-sangat artistik dan unik di dalam membuat deformasi. Juga ada Mas Deko Strita, kita tahu semua. Mohon maaf teman-teman. Mas Deko Strita ini memiliki sketsa, mohon maaf. Memiliki karya abstrak yang sangat artistik dengan penuh ragam teknik ya. Nanti kalau Mas Thomas ini mau mencoba konsep tertentu, besok kita bahas secara khusus ya di kuliah seni lukis Advance. Juga ada Mas Chongput yang punya garis yang luar biasa. Baik rekan-rekan Painting Explorer, sekarang kita coba masuk di dalam materi, yaitu melukis dengan pisau palet. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Pak. Malam juga Mas Edi. Mas Deko Strita, malam Pak Denny dan kawan-kawan. Ngintip lagi, masih lembur. Besok baru merdeka ya Mas. Ini untuk pelajaran juga ya sama teman-teman ya, untuk membangkitkan semangat. Mas Deko Strita ini hanya punya waktu 2 hari ya, Sabtu dan Minggu untuk berkarya. Tapi itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Mas Edi siap, Mas Royi, Mas Chongput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Selamat malam ya. Alhamdulillah. Juga Mas Deko Strita, tema menarik malam ini, pisau palet sangat ekspresif dan tajam dalam mencukil warna, dalam bukan mencukil ini. Nah, ini sekarang ketutupan tanda love ini. Dalam memunculkan warna, dalam memunculkan warna, rada sedikit boros, gak apa-apa ya. Baik, rekan-rekan ya, memang salah satu sebenarnya bukan kelemahan juga ya, salah satu ciri dari pisau palet ya memang lebih boros ketimbang dengan kuas ya. Tapi kuas pun bisa boros. Sebentar, saya ambil pisau palet saya dulu. Ini yang di rumah saya sedang menggunakan juga di kampus itu lebih gede ya dari ini. Pisau palet tentu macam-macam ya, bentuknya, ukurannya bermacam-macam. Nanti kita singgung ya tentang bentuk dan ukuran pisau palet. Tetapi kita lihat dulu karya masterpiece, karya seniman-seniman besar yang menggunakan pisau palet untuk berkarya ya. Oke. Nah, kita pasti semua sudah pernah melihat karya ini ya, yaitu karyanya Vincent van Gogh, The Starry Night ya. Sampai ada lagunya The Starry Night. Nah, ini adalah salah satu karya yang dibuat dengan pisau palet ya, Jadi kalau teman-teman mau membuat apropriasi itu karya yang mengambil karya-karya lama ya, terutama karya masterpiece, bentuknya bisa macam-macam ya, bisa parodi, bisa yang lain ya, apropriasi. Dari karya Starry Night Van Gogh ini kalau tidak memakai pisau palet ya susah ya, karena dia memang menggunakan pisau palet sehingga garisnya bisa khas. Juga ada karyanya Gustave Courbet, ini menggunakan pisau palet ya, meskipun tidak setebal karya Van Gogh tadi ya. Kalau Van Gogh ini adalah biasa disebut sebagai seniman post-impresionisme. Jadi dia lahir atau dia berkarya setelah gerakan impresionisme. Salah satunya Van Gogh. Nanti kita juga akan melihat Courbet.
itu ada 4 orang ya yang menjadi tokoh post impresionisme. Ini adalah seniman dari Belanda. Ini Gustav Courbet dan nah ini Paul Cézanne. Paul Cézanne ini juga menggunakan pisau palet, tidak setebal Van Gogh, dan ini adalah yang mempelopori kubisme yang nanti dikembangkan oleh Picasso. Jadi Paul Cézanne ini membuat bentuk lanskap dengan faset-faset yang nanti menginspirasi Picasso untuk membuat kubisme. Nah, ini kita lihat ya di sini sudah mulai bentuknya itu di faset-fasetkan ya, dibagi-bagi, dikotak-kotakkan gitu ya. Ini memakai pisau palet. Demikian juga ini ada karya Henri Matisse yang nanti akan berkembang ke arah ekspresionisme yang juga menggunakan pisau palet. Baik, rekan-rekan. Untuk bentuk dan ukuran pisau palet itu bermacam-macam ya. Dan ini tergantung kebutuhan kita ya. Bahkan teman-teman ya, seperti gerigi ini ya, ini semuanya akan menghasilkan efek yang berbeda ketika digoreskan ke kanvas. Nah, apakah ada standarnya? Oh, tentu ini tergantung kreativitas seniman. Jadi teman-teman boleh aja membuat pisau palet sendiri ya. Membuat pisau palet misalnya kasih lubang-lubang atau dikasih ini ya, gerigi-gerigi yang tidak beraturan gitu juga bisa ya. Namun yang paling standar ini ya, dia lancip gitu. Ada juga dia yang melengkung ya, seperti kuas kan. Kuas ada yang lancip atau kuas round gitu. Juga ada angular kuas ya, miring. Ada kuas flat. Nah, ini pisau palet ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan tentu saja semakin panjang dan semakin tipis dia akan semakin lentur, dan ini nanti memiliki efek yang berbeda-beda. Yang paling enak seperti apa? Yang paling enak adalah yang paling cocok dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi kalau teman-teman beli yang satu set itu dicoba-coba aja semuanya, mana yang paling cocok, mana yang paling enak. Nah, cara memakainya itu juga bermacam-macam yang akan coba kita lihat setelah ini. Nah, yang biasa digunakan dengan pisau palet itu adalah cat minyak dan cat akrilik ya. Cat minyak dan cat akrilik. Kalau cat air tentu tidak ya. Kalau cat air itu paling ya hanya untuk mengerok gitu ya. Nah, efeknya bermacam-macam ya. Nanti teman-teman bisa mencoba-coba. Ini misalnya ya, scumbling. Scumbling itu bahasa Indonesianya apa ya? Kesandung gitu ya. Maksudnya kita melihat ya efek-efek ini ya, yang menarik dari pisau palet itu. Dia bisa efek blok seperti ini, blok yang rata, halus, tetapi sekaligus bisa menghasilkan efek ini ya, seperti percikan-percikan, seperti goresan-goresan yang tidak patah gitu ya. Dia menampakkan terutama ketika kanvasnya itu bertekstur ya. Bagusnya kanvasnya memang kanvas bertekstur ya. Kanvas kan paling tidak ada tiga jenis kan. Pertama adalah fine, yang itu paling halus, terus medium, agak kasar, terus rough, paling kasar. Nah, palet itu kalau dipakai untuk untuk permukaan yang kasar itu malah artistik ya. Dia bisa menghasilkan efek yang semacam ini ya, efek yang dia tidak terkesan garisnya kaku, tidak berhenti begitu saja menggaris seperti pakai penggaris, tetapi juga bisa seperti itu. Nah, ini menariknya pisau palet ya. Misalnya ini ya, yang broken kalau ini dia ketika dari kanan misalnya diterakan ya, ditempelkan ke kanvasnya, terus setelah itu agak ditekan, terus setelah itu kembali pertama ditekan gini ya,
setelah itu agak dinaikkan ya, tidak terlalu ditekan, terus terakhir ditekan lagi, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Tengahnya ini akan menjadi tekstur semu ya, tekstur semu, dan juga tergantung tebal tipisnya akan menjadi tekstur yang nyata juga, dan bisa membuat efek yang eh, tebal tipis seperti ini ya. Nah, ini tebal tipisnya ini bisa macam-macam. Teman-teman bisa menggunakan dua warna sekaligus ya, untuk untuk membuat gradasi yang spontan seperti ini. Atau juga bisa hanya dimainkan ujungnya sehingga hanya menjadi pointillist ya, titik-titik ya. Nah, teman-teman, uh, pisau palet ini penekanannya bisa, pertama ya, bisa dimainkan penekanan maupun ditekan atau tidak ditekan. Bisa juga ditempelkan penuh di bawahnya gitu, yang memiliki efek yang berbeda-beda, atau hanya depannya saja ya, bermain depannya saja, atau hanya bermain sisi ya, sisi seperti mata pisaunya ini, itu memiliki efek yang berbeda-beda. Nah, keenceran atau kekentalan dari cat itu juga memiliki efek yang berbeda-beda. Ini misalnya ya, ini adalah efek pisau palet ketika kita menggunakan cat ya, misalnya cat akrilik yang tidak terlalu kental ya, agak-agak encer, dan warnanya dia masih basah ya. Misalnya hijaunya ini ya, hijau dengan kuningnya ini masih nyampur ya, tidak setelah kering terus di atasnya ditumpangi, bukan seperti itu ya, tetapi memang dia masih basah. Oh ya, sebelum kita teruskan, memang pisau palet itu banyak yang pakai, tetapi tidak semuanya dipakai untuk menggores di kanvas ya. Kadang pisau palet atau seringkali pisau palet digunakan hanya untuk mencampur warna. Palet sendiri itu memiliki pengertian yang berbeda-beda ya. Kalau palet gitu saja, itu adalah lempengan atau bisa itu bentuknya kaca, bisa bentuknya piring, bisa bentuknya yang spesial itu ya, yang ada tangannya, ada lubang-lubangnya, itu biasanya disebut palet gitu saja. Kalau yang kita bahas ini adalah pisau palet ya. Pisau palet itu yang memiliki pegangan yang itu memang untuk goreskan ke kanvas atau untuk mencampur warna. Nah, dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah pisau palet ketika itu digunakan untuk melukis, digunakan untuk membuat garis. Nah, ini kita melihat efek-efek yang berbeda penggunaan pisau paletnya. Misalnya ini, pisau palet ketika ada cat yang masih basah terus ditekan gitu ya. Ini kan awalnya kan ada cat yang tebal gitu ya, terus dia ditekan, ini awalnya ada putihnya terus ditekan merah sampai benar-benar dia tekanannya kuat sehingga masih memunculkan atau bisa memunculkan efek-efek teksturnya kanvas. Nah, gitu ya. Nah, termasuk ini ya. Ini bukti atau tanda ketika warna itu sudah kering. Ini warna warna oranye ya. Oranye di belakang putih ini. Ini warna oranye ini sudah kering. Baru setelah itu disabet dengan warna putih, yang di oranye ini ada teksturnya, atau bisa jadi memakai palet yang ada geriginya. Nah, maka berbeda. Kalau basah ya dia akan mencampur, kalau dia kering ya dia tidak akan mencampur. Nah, ini tentu teman-teman bisa mencoba-coba ya, dan menarik pertemuan satu warna dengan warna yang lain, tidak kaku, tidak seperti di garis gitu ya, tetapi benar-benar dia menunjukkan efek-efek yang artistik. Nah, ini kebalikannya, kalau yang tadi ini basah, nah ini ketika kering. Nah, ini menariknya efek pisau palet ya teman-teman, yaitu dia bisa
apa, pinggirnya ini ya, pertemuan atau bentuknya antara warnanya dengan backgroundnya ini bisa menggaris atau menutup secara rapat seperti ini ya garisnya atau konturnya, tetapi dia juga bisa memberikan efek tekstur, memberikan efek yang semakin lama semakin menghilang. Nah, ini tergantung dari main banyak sedikitnya cat yang ada di palet. Nah itu, kalau paletnya banyak dan encer gitu ya bisa seperti ini. Kalau sedikit ya bisa terlihat teksturnya seperti ini. Nah itu menariknya menggunakan pisau palet ya. Dia mencoba-coba apakah akan dibuat teksturnya kelihatan, apakah dia akan dibuat menutup penuh. Itu teman-teman, ini adalah material yang menarik ya, material yang memberikan efek ekspresif sehingga bisa membuat karya kita lebih artistik. Untuk itu kita akan membuat tugas dan setelah itu kita akan bahas bagaimana cara membuat atau cara mengerjakan tugas di kampus Nulukis Painting Explorer. Kita buat tugas dulu nih terkait dengan pisau palet. Ini nanti teman-teman bisa mengerjakan di tugas ke-48 yaitu buatlah lukisan dengan alat pisau palet. Saya tambah ya. Mungkin tadi ya karena ini sifatnya memang lebih boros ketimbang yang lain ya. Maka saya tambah begini, buatlah lukisan dengan alat pisau palet atau palet knife atau ya atau penggunaan pisau palet bersifat mayoritas atau bersifat lebih banyak ya, bersifat mayoritas. Artinya begini, ya wis nggak apa-apa kalau memang teman-teman wah naik pisau palet kabeh ya boros gitu ya. Mungkin backgroundnya bisa tidak pisau palet ya, backgroundnya bisa pakai kuas gitu. Terus nanti beberapa tempat atau beberapa hal yang menonjol atau memang yang ditonjolkan di dalam tugas ini adalah penggunaan pisau paletnya. Buatlah lukisan dengan alat pisau palet atau palet knife atau penggunaan pisau palet bersifat mayoritas, bersifat ini ya dominan lah, bukan mayoritas ya, bersifat dominan ya, bersifat dominan ya. Oke, objeknya, nah pisau palet itu menarik ini sekaligus ya teman-teman ya. Pisau palet itu kita cenderung menggunakan warna secara intensif ya, karena tidak terlalu banyak mencampur. Beda dengan kuas, kan kuas itu kadang semua warna kan akan kita campur gitu kan, kadang sampai warnanya menjadi kusam. Nah kalau pisau palet itu umumnya kita campur dulu ya di palet di tempat mengaduk cat itu, terus setelah itu baru digoreskan. Objeknya taman kota, nah ini sekaligus teman-teman membuat berani bermain warna ya. Taman kota itu tentu banyak sekali warna-warna yang menawan. Kemudian materialnya cat minyak atau cat akrilik di kanvas, ukuran minimalnya 60 x 80 cm. Kalau terlalu kecil ya susah ya, pisau palet kan cenderung gede-gede kan, tapi bisa juga detail-detail tadi. Ini cobalah gunakan berbagai efek dari pisau paletnya. Nah, keterangannya adalah video ini sendiri. Oke, itu teman-teman Painting Explorer. Nah, sekarang saya akan memberikan bagaimana cara mengerjakan tugas ya di Painting Explorer untuk teman-teman yang baru bergabung di kampus Nulukis Painting Explorer. Caranya begini. Pertama, silahkan rekan-rekan mengakses grup WA Painting Explorer dan silahkan lihat deskripsi
grup WA Painting Explorer. Ini kan grup WA Kampus Painting Explorer. Terus klik di deskripsinya ya. Klik di deskripsinya. Nah, di situ ada link ya, link Sosiabas Painting Explorer ini silahkan diklik. Nah, ini isinya macam-macam ya, profil kampus Painting Explorer, cara gabung, jadwal kuliah kita, cara pembayaran, dan macam-macam. Nah, yang di kedua ini ada kuliah pengantar dan tugas. Nah, ini silahkan diklik ya teman-teman. Ini diklik. Nah, nanti ini akan terdiri dari 3. Pertama adalah pengantar, ya, pengantar dari placement, sketsa, still life, advance, dan tugas. Dan cara mengirimkan tugas. Cara mengirimkan tugas ini yang membuat Mas Diko Srita ya. Terima kasih banyak Mas Diko Srita. Ini selalu bermanfaat ketika teman-teman yang belum bisa melihat cara mengirimkan tugas. Nah, misalnya teman-teman ya, ketika teman-teman mau ke kuliah seni lukis elementer ini contoh ya, elementer ya udah diklik aja kuliah seni lukis elementer, nanti akan ada di video yang hanya bisa diakses untuk teman-teman ya yang sudah mendaftarkan di kampus seni lukis Painting Explorer. Karena ini saya pakai akun yang bukan akun Painting Explorer, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini silahkan diikuti. Elementer bagaimana, advance bagaimana, placement bagaimana, still life bagaimana, itu ada keterangannya masing-masing. Cara membuat tugas yang pertama, gitu. Cara membuat tugas yang pertama. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan agar teman-teman tahu membuat tugas-tugas yang selanjutnya. Ini silakan diikuti dulu, nggih. Pengantar ini ya. Ini pengantar dari placement, pengantar still life, pengantar elementer, dan pengantar advance. Ini ketika mau daftar mau membuat tugas di sketsa ya udah ini ikuti dulu ya. Paling tidak pertama ya sebelum teman-teman membuat tugas silahkan kuliah pengantar ini diikuti dulu. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke tugas. Nah, teman-teman ketika masuk misalnya elementer ini ya, kita ketika tugas itu teman-teman akan menuju ke Google Classroom tugas seni lukis elementer atau sketsa atau yang lain. Nah, caranya membuat begini. Untuk kuliah sketsa dan elementer ya, itu teman-teman boleh memilih mana yang suka. Misalnya langsung mau ke palet, wah senang untuk dapat kuliah tentang pisau palet, langsung bikin pisau palet. Sekarang pisau palet itu di tugas ke berapa? Tugas ke-48 ya, tugas ke-48. Langsung bikin pisau palet. Nggak apa-apa. Tetapi akan lebih terasa enak ya, akan lebih direkomendasikan teman-teman mengerjakan dari tugas pertama, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu akan teman-teman memiliki pengayaan tentang materi seni lukis. Nah, ini sudah diberi keterangan ya di kuliah pengantarnya bahwa sketsa itu sketsa dan elementer itu sifatnya adalah meluas, itu kita mencoba berbagai macam keluasan seni lukis. Nah, nanti di kuliah seni lukis advance ini barulah sifatnya mendalam. Kita mempelajari tentang hal-hal yang kita kuasai, hal-hal yang paling menarik, hal-hal yang paling ingin kita eksplorasi. Nah, gitu nggih. Demikian juga ketika teman-teman memilih tugas sketsa, maka silahkan teman-teman bisa mencoba tugas manapun ya. Misalnya kok mau langsung ke tugas 29 tentang still life yang memakai bentuk atau teknik pointillisme, boleh saja. Tetapi sekali lagi ya, teman-teman lebih direkomendasikan menggarap dari tugas awal, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Karena ini urut. Misalnya ya, tugas 1, 2, 3, ini semuanya masih garis, belum memakai efek. Tapi nanti tugas keempat, itu baru ada efeknya untuk sketsa. Nah, maka ini akan lebih
efisien ketika kita mengerjakan secara urut. Tetapi kalau akan setiap mahasiswa kan memiliki modal yang berbeda. Wah, aku sering ini memakai garis, ya udah yang memakai teknik yang lain. Maka itu diperbolehkan ya. Silakan teman-teman boleh mengerjakan tugas dari manapun. Itu nggih Mas siapa tadi? Mas Thomas dan Mbak Charlita ya. Pak Dr. Suherman dan teman-teman Pancing Explorer. Itu kuliah kita. Oh ya, kita cek dulu nih kira-kira apakah teman-teman mengerjakan kuliah seni lukis elementer ya. Oke, monggo yang pengen mengerjakan kuliah seni lukis elementer silahkan mencari tugas yang paling cocok atau memulai dari awal. Itu teman-teman Pancing Explorer, kuliah kita, kuliah seni lukis elementer. Saya tunggu karyanya. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti